Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Bunuh diri itu adalah sebenarnya termasuk begini, dia bukan kriminal tapi dicurigai karena seringkali ada orang yang melakukan pembunuhan dikesankan seolah bunuh diri. Makanya setiap kasus bunuh diri itu dimasukkan sebagai kasus forensik. Saya ngomong bahwa kenyataannya bahwa sebenarnya kemiskinan ekstrim itu tidak akan berakhir dengan bunuh diri kalau dia tidak punya pengetahuan tentang bunuh diri. Dokter Jaya ini sekarang kasus-kasus makin banyak. Tapi seperti biasa kan kita nggak mau ngebahas kasus ya. Jadi saya agak heran aja gitu kan. Agak heran dengan sekarang ada yang namanya RJ kan ya. Apa tuh RJ? Restoratif Justice. Ah. Jadi kasus-kasus yang tidak perlu diselesaikan di pengadilan, PST, tahu sama tahu aja deh udah. Ya tapi begini, Franky, kalau restorasi justice itu sebenarnya bisa plus minus sebenarnya kalau menurut saya sih. Karena kita tahu yang namanya kalau orang sampai masuk pengadilan itu cost-nya besar. Ya. Baik dua belah pihak. Orang bilang katanya kalau main di pengadilan itu menang jadi areng, kalah jadi abu. Jadi artinya dua-duanya juga akhirnya habis juga, Franky. Dan yang senang adalah orang yang berproses. Misalnya contoh, kalau namanya pidana deh. Proses pengadilan pidana itu bisa makan tahunan, Franky. Bisa makan tahunan prosesnya. Nah, kalau proses sampai tahunan begitu, ya secara emosional, finansial, karena yang namanya pengacara itu uangnya kan argo jalan terus. Nah, makanya restorasi justice itu ya sebisanya ya damai aja deh di luar kayak diselesaikan gitu. Sendiri. Ya. Nah, kalau perdata itu biasa normal, Franky. Kalau kasus perdata itu setiap kali tahapan mau mediasi. Sebelum ke pengadilan disuruh mediasi sampai udah mau sidang pun tetap harus ditawari mediasi sama hakim. Tapi katanya di Belanda kalau pidana biasanya enggak. Tapi kalau yang kecil-kecil ya disuruh restorasi itu loh. Tapi katanya di Belanda makanya rumah tahanan kosong ya, lembaga pemasyarakatan lapas kosong gara-gara katanya semua diselesaikan kalau bisa nggak nyampe pengadilan. Iya, karena itu lebih murah prosesnya. Nah, pertanyaan saya nih, Dok. Bunuh diri itu kriminal bukan, Dok? Bunuh diri yang murni nih, Dok ya, bukan bunuh diri direkayasa jadi bunuh diri. Bunuh diri itu adalah sebenarnya termasuk begini, dia bukan kriminal tapi dicurigai karena seringkali ada orang yang melakukan pembunuhan dikesankan seolah bunuh diri. Makanya setiap kasus bunuh diri itu dimasukkan sebagai kasus forensik. Kalau di kedokteran forensik dia diakui bunuh diri itu termasuk SK3. SK1 kecelakaan lalu lintas, SK2 pembunuhan, SK3 bunuh diri. Kalau perempuan sukanya yang mana, Dok? Hah? Yang mana? SK2, Dok. Apa itu? SK2. Ya sekali-sekali ke Dev Store, Dok. Itu buat kosmetik. Iya. SK2. Perempuan tuh sukanya SK2, mahal itu, Dok. Mahal. Nggak mahal lagi. Ya. Dompet harus tebal. Nah, SK3 cuman begini, dari dulu ya. Saya tuh kasus-kasus itu ternyata tren itu berubah, Franky. Dulu ya, sebelum pandemi ya, belum 98. Itu orang banyak itu minum insektisida, Franky. Tapi begitu 98 uang susah, udah gitu pada waktu itu dolar naik kan. Nah, padahal kita tahu yang namanya chemical itu beli dari luar negeri, diproses di sini. Udah akhirnya harga mahal. Karena harga mahal orang nyari yang lebih murah. Maka tren berubah. Tadinya minum insektisida, karena harganya mahal, mereka pakai tali, gantung diri. Insektisida aja dulu, Dok. Ada dua merek yang ngetop, Dok. Zaman Dokter Jaya sama saya masih kecil, dia bilangnya dia minum Endrin. Ya. Iya kan? Ya. Belum ada yang namanya sekarang yang inisialnya B, karena kita kan kalau nyebutin
merek tertentu ntar kesannya gitu. Walaupun pemberitaan di media massa begitu bunuh diri mau minum apa kek, obat anti serangganya atau itunya insektisidanya disebutnya merek itu. Iya, karena Kan pakai kesian. sayang Franky. Itu gara-gara ada sayang. Ngetop itu memang paling ngetop. Minum itu dulu sayang gitu. Semprotkan baygon sayang. Gitu. Ya itu plesetannya lah. Nah, jadi si insektisida dulu Endrin bergeser ke merek itu, padahal merek itu memang buatnya buat serangga, bukan buat kita. Orang selalu ngetopnya pakai itu. Walaupun kenyataannya nggak semua pakai itu kalau Franky. Itu paling murah. Bukan, itu yang paling top. Kan Paling setiap top. kali brand tuh ada yang paling ngetop. Nah, Dan tapi ya pokoknya orang banyak pakai itu aja lah. nah ini ada satu bunuh diri ya. Berjamaah, dokter tahu kan? Yang orang tuanya ngajak anak-anaknya. Dia pergi naik ojek mobil online ke satu apartemen sampai atas, dia ikat tuh tangan, nyemplung ke bawah, rame-rame. Nah, yang kayak gitu tuh dok, itu saya ngelihatnya ada 2 kasus tuh dok. Kalau saya punya pemikiran nih dok ya. Pertama, orang tuanya adalah melakukan tindakan bunuh diri. Kedua, dia membunuh anak-anaknya. Nah itu di dalam Gimana forensik tuh? itu ada istilahnya Franky. Homicide suicide. Homicide suicide. Jadi sebenarnya kan itu homicide tuh SK2 Ya. pembunuhan. Suicide tuh bunuh diri. Nah itu dia bunuh dulu, kemudian terakhir dia bunuh diri. Bareng. Iya bareng, makanya homicide suicide namanya. Disebutnya dia membunuh dulu. Iya. Ya karena kalau dia bunuh diri dulu nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun istilahnya Tapi matinya sekarang, dia duluan ya. Tapi begini, masalahnya kalau homicide suicide itu kasusnya lumayan banyak di dunia juga ya. Itu selalu didahului oleh orang dewasa yang sebenarnya kalau menurut saya itu mereka rada egois. Kenapa? Sebenarnya yang putus asa dia. Kenapa dia mesti ngajak-ngajak keluarganya gitu loh? Iya. Iya dong. Sebenarnya kalau kamu putus asa, kamu aja silakan. Kenapa mesti bawa-bawa istri dan bawa-bawa anak? Kadang bukan cuma bawa istri, bawa anak, bawa umatnya. Nah, di Guyana. Iya, apa? Guyana. Enggak, Kasusnya di Amerika. nama dia punya perkumpulannya COG ya? Betul ya? Apa? Children of God, betul ya? Iya. Nah itu di situ dia tuh merasanya dia Tuhan. Anak buahnya, pengikutnya tuh patuh sama dia. Dia bilang pengen kiamat dan segala macam. Dia sengaja di tempat penginapan itu, di tempat komunitasnya membuat cyanida, Franky. Sengaja membuat cyanida, tapi kemudian orang-orang ngelihat ini sesuatu yang aneh, dilapori pemerintah, terus digerebek. Nah setelah digerebek ternyata mereka bilang, wah digerebek nih, kita nggak bisa nih, itu sih ya, supaya kita bisa selamat sama-sama. Yuk kamu minum semua, dikasih minum mereka semua, terakhir dia yang minum. Itu ratusan yang meninggal. Tapi kalau minyak angin kayak begini bisa dipakai buat bunuh diri nggak sih dok? Bisa. Tapi 1 drum Franky. Oh berarti dosisnya harus cukup ya dok ya, supaya bisa mati ya. Jadi kalau mau meyakinkan itu ya harus yang benar-benar diketahui efeknya tuh poten gitu loh. Nah, tetapi begini Franky, sebenarnya ide orang bunuh diri itu sebenarnya latar belakangnya apa sih? Ide sampai orang bunuh diri gitu loh, yang paling umum yang kamu tahu. Saya soal agamis nih dok. Saya lagi ngomong soal agamis gitu, pasti jawaban saya imannya nggak kuat. Oh bukan, ya belum tentu. Ada 2 ekstrim, iman belum kuat. Yang kedua imannya terlalu kuat. Yang Guyana itu dia sangat percaya bahwa orang itu adalah Tuhan. Iya ya. Maka dia ikut apa yang dilakukan oleh berarti itu. Penyesatan iman. Ya, imannya sesat. Nah. Terus kedua, nah ini dok, nggak enak ngomong ini dok. Kita ini kan bulan Februari kita ngobrol ini dok. Sebentar lagi kan Valentine. Ya. Kadang-kadang kan cinta ditolak dukun bertindak. Nah ini cinta ditolak bunuh diri. Nah itu kan bisa itu kayak karena bunuh diri karena
terlalu cinta. Terlalu cinta bisa, Frankie. Ceritanya Romeo and Juliet. Iya. Iya kan itu kan. Begitu dia tahu si itunya udah meninggal, akhirnya Oh dia itu bunuh bukan, diri. itu cinta, itu mati berdua Dok. Kalau Romeo dan Juliet yang ini cinta ditolak. Harusnya kan kalau dia punya modal kan dukun bertindak. Ini enggak, bunuh diri sendiri. Ya Kasihan. itu bisa. Itu jadi perasaan terlalu dalam. Makanya tuh anak punya anak ya, harus diajarin. Ya, jadi bukan diajarin kecewa nggak apa-apa. Saya pikir move on. Saya pikir mau diajarin bunuh diri. Enggak, diajarin move on. Itu kan nggak bisa move on. Apalagi 3, rasa ya tadi lah, itu move on itu kan termasuk salah satunya pencapaian yang nggak tercapai itu Dok ya. Kadang-kadang cuman gara-gara cuman dapat nilai jelek aja bisa bunuh diri Dok. Oke, ya kan? Bunuh diri gara-gara tekanan lingkungan, sekolah misalnya. Sekolah atau ekonomi. Paling banyak kan ya banyak juga, paling banyak bukan paling banyak. Ekonomi itu termasuk yang banyak kan Dok? Ekonomi yang banyak itu pada waktu tahun 98 Franky. Banyak orang yang dagang ke luar negeri, utangnya dalam bentuk dolar, tiba-tiba dolar dari 2.500 jadi 15.000. Nah, putus asa. Pada waktu itu saya di rumah duka itu melakukan pengawetan jenazah. Banyak sekali anak muda, 30 tahunan Franky, 30 tahunan, 40 tahun. Mereka terjun gara-gara mereka tiba-tiba bangkrut mendadak dalam waktu beberapa bulan gitu. Iya kan, kalau kita pikir nih dolar ya Dok, pada waktu zaman tahun 90-an tuh Dok. 91 dolar masih 1.000 perak US dollar tuh Dok. Begitu ke 97 98 dilepas kan, dia punya ya pengaman itunya kan, nggak dipatok lagi itu, langsung ngambang kan, naik sampai ke 2.500. Bahkan sempatnya 17.000 sampai nyampe tuh Dok. Nah pada waktu itu kan orang setengah mati kan, yang punya pembelian dari luar negeri dolar dalam dolar. Ya untung tempo hari udah pada beres ya. Enggak, teman-teman saya juga banyak itu yang punya toko tiba-tiba langsung seperti kayak orang linglung gitu, bingung. Nah inilah manusia homo homini lupus. Tahu Dok istilahnya itu kan? Iya. Manusia serigala bagi sesamanya kan? Iya. Nah itu kadang-kadang pada saat kondisi kayak gitu yang terjadi apa? Manusia makan manusia tuh. Lagi susah malah ngambil kesempatan. Siapa yang ngambil kesempatan? Itu orang-orang yang istilahnya pada saat susah ya harusnya kan dicari solusinya bersama, gimana kan? Oh kalau itu krisis dunia nggak bisa lah Franky. Pada waktu itu yang jatuh tuh kan Indonesia aja loh. Berturut-turut mulai dari Thailand jatuh, segala macam Indonesia jatuh. Ya. Itu hancur-hancuran Franky. Itu bukan manusia melawan manusia. Nggak, sistem Franky. Maksud saya sekarang ini kan sudah lebih agak benar nih. Karena pada waktu terjadi seperti itu ada restrukturisasi. Zaman dulu nggak ada istilah restrukturisasi Dok. Ya. Jatuh tempo bayar. Ya. Bukan nggak, mungkin saya nggak kenal kali ya. Mungkin ada tapi saya belum tahu. Nah kalau sekarang kan waktu itu sih kalau nggak salah ya ada yang restrukturisasi tuh, jadi utang tuh boleh ditunda dulu bayarnya nanti dan segala macam. Di swasta nggak ada tuh. Nggak ada. Makanya harus dibantu ya, lagi. tapi itu kondisi normal lah Franky. Tapi gini, pernah ingat nggak di daerah Cengkareng dulu tuh ada sekeluarga yang meninggal tuh, orang dewasa sama beberapa anaknya tuh, ada 5 orang meninggal di dalam rumah. Nggak makan semua itu. Baru Pak, udah lama nih? Udah lama juga. Wah, kira-kira berapa tahun lalu? Nah, setahun 2 tahun lalu. Wah. Nah itu juga sama. Itu kita nggak tahu. Tapi itu terkait ya, konon katanya terkait dengan kepercayaan. Mereka percaya apa gitu loh. Pokoknya punya ya kepercayaan gitu. Yang kemudian mereka berpuasa rame-rame gitu terus meninggal gitu loh. Itu boleh dibilang itu dalam tanda petik ya bunuh diri juga ya sebenarnya. Kalau orang puasa kan perutnya kosong tuh Dok ya. Jenazahnya tetap bau nggak sih? Kalau kondisinya kering, baunya tertunda. Berkurang karena untuk membusuk itu memerlukan air, Franky. Jadi kalau orang puasa dia nggak minum, kondisi kering, ya lebih beralih, kemungkinan besar lebih lama. Jadi mumi atau apa gitu.
Ya, ini kan kasus-kasus nih banyak nih dok. Nah, tapi kan saya kadang-kadang masih mikir nih dok. Seseorang bunuh diri itu dia sebenarnya apa istilahnya, impulsif atau udah direncanain sih dok? Bisa impulsif, bisa direncanain. Kalau misalnya orang tiba-tiba bangkrut mendadak dia lompat, itu ya impulsif. Ditinggal pacar, dia kecewa, kemudian dibunuh, itu impulsif. Tapi ada juga udah direncanakan. Misalnya ada keluarga nih ya, zaman-zaman dulu barangkali ada banyak keluarga punya anak 10, bapaknya tiba-tiba PHK. Berapa? 10? Ya misalnya anaknya 10, bapaknya PHK, ibunya kagak kerja. Ya itu bisa dia kemudian merencanakan bunuh diri rame-rame itu loh, homicide, suicide. Bisa seperti itu. Jadi macam-macam. Tapi kalau mestinya sih ya Frankie ya, zaman sekarang itu, misalnya contoh deh, kamu mungkin kira-kira kita waktu 20-30 tahun lalu di Afrika itu kan banyak orang kemiskinan kan. Miskin. Sampai ada gambar kan anak kecil lagi ditungguin burung nazar, lagi jongkok, dia kelaparan gitu, so di belakang ada burung yang nungguin dia gitu loh. Nah seperti kayak begitu, tapi mereka itu nggak sampai kepikiran bunuh diri. Kenapa? Kemiskinan ekstrim tuh ya, nggak kepikiran bunuh diri. Kenapa? Ya nggak ada idenya, Frankie. Loh, kamu untuk bisa bunuh diri tuh kamu mesti punya pengetahuan untuk bunuh diri. Nggak sekonyong-konyong ya? Enggak lah. Sekarang contoh dia makan aja susah, mau bunuh diri pakai insektisida kan mesti beli. Daripada dia beli gitu, mendingan dibeli bapau, Frank. Dia makan. Iya dong. Idenya tuh kagak ada. Tapi ngomong-ngomong, mau gantung diri itu masalah itu padang pasir itu gitu. Ngomong-ngomong, nggak ada pohon untuk si buat gantung. Orang tua yang punya anak 10 tadi namain anaknya nggak susah dok ya? Ya. Kenapa? Ini ada sepupu saya lah ya. Anaknya itu cukup lumayan banyak. Om saya nih, nomor 1 depannya pakai A, nomor 2 depannya pakai B, terus sampai yang terakhir tuh belakangnya G. Artinya 7 kan tuh. Itu sih tandanya tuh om kamu kreatif tuh kan? Bukan pemalas. Kok pemalas? Udah ngebedainnya gampang dok. Begitu A B C D sampai G selesai. Loh, kalau lebih dari 10? Ya kan. Tahu Idi Amin? Anaknya ratusan, dikasih nomor, Frankie. Itu lebih kreatif lagi. Tapi papa saya ingatannya kuat. Anaknya 10, namanya beda-beda, Frankie. Kita nggak bisa nebak. Hei, itu nggak kamu tebak saya nomor berapa? Ya nomor berapa kata? Nomor 5 saya. Ini gara-gara gini nih dok. Admin udah kasih tahu ke saya. Gara-gara Frankie kata dokter Jaya ngomongnya ke sana sini. Loh, enggak maksudnya saya begini loh. Saya ngomong bahwa kenyataannya bahwa sebenarnya kemiskinan ekstrim itu tidak akan berakhir dengan bunuh diri kalau dia tidak punya pengetahuan tentang bunuh diri. Nggak ada contoh, nggak ada sampel, dan nggak ada pengetahuan, Frankie. Nah sekarang kamu tahu nggak bahwa di luar negeri itu ada website tentang bunuh diri. Bagaimana cara bunuh diri yang enak? Bagaimana terus cerita-cerita di si Anu bunuh diri dengan cara seperti itu? Itu edukasi, Frankie. Jadi sekarang era digital di mana orang bisa tahu, oh pakai ini bisa jadi bunuh diri, itu bisa bunuh diri. Jadi dia punya pengetahuan, Frankie. Walaupun anaknya masih kecil. Belum lagi urusannya namanya YouTube. TikTok, medsos lah apalah, itu cerita-cerita gitu banyak sehingga mereka tuh edukasi, Frankie. Sekarang saya paham dok, kenapa binatang nggak ada yang bunuh diri. Ya nggak bisa baca, nggak ada contohnya, nggak ada yang ngasih tahu cara bunuh dirinya kayak gimana. Oh nggak ada, gajah ada loh kayak gini. Gajah kalau mau meninggal kan dia pergi ke tempat pemakaman gajah. Iya, itu. Nah, itu ditontonin sama yang tua, diajakin gitu loh. Kalau mau bunuh diri sini, dia masuk kan ke lumpur kan, terus dia meninggal. Nah, habis itu yang untung siapa? Manusia. Asal ketemu itu lokasi matinya gajah, banyak gading. Kaya raya. Ya, tapi problemnya dia ketemu kuburan gajah itu kan di lumpur hisap tuh dok. Iya. Dia begitu injek, wah ternyata di bawahnya ada gading. Tapi dianya udah segini dok. Mati juga, tambahin tulang. Enggak, tapi itu mesti ada idenya, Frankie. Makanya
adalah satu hal yang aneh, ya aneh. Waktu saya cerita dulu kan saya pernah cerita tuh, ada anak SD dihina sama gurunya bahwa nilainya jelek, terus kemudian dia gantung diri, tapi nggak berhasil. Karena keburu ketahuan sama bapaknya. Oh. Tapi akhirnya dirawat di rumah sakit. Saya disuruh bikin visum. Yang akhirnya jadi bodoh itu dok ya? Akhirnya dia jadi bodoh. Nah itu kan artinya dia punya ide. Nah sekarang idenya dari mana? Udah pasti dari media sosial, Franky. Berarti saya mau bikin cara bunuh diri yang paling enak, dok. Nanti tolong dibikinin ya. Jangan ngajarin lah, Franky. Serius, dok. Bunuh diri yang paling enak itu gantung diri di pohon toge. Ikutin cara saya. Togenya gantung diri di atas kita. Ya kan pakai benang aja, dok. Dibenangin, togenya taruh sini. Jadi kayak kalung. Maksudnya ide itu tidak ada dari zaman dulu, Franky. Nggak ada, kecuali ke zaman sekarang. Karena itu jadi maksudnya saya rada aneh. Dan satu, yang kedua kemiskinan itu nggak bikin seperti itu. Nah sekarang contoh itu sebenarnya tergantung lingkungan. Saya dulu waktu saya kecil tuh SD kelas 1 SD tahun 67, Franky. SD kelas 1 tahun 67 ya. Oke. Tahun 67 kan kita dari zaman dulu kan yang namanya pakai pen itu baru SMP pakai pen. Di awal kan pakai pensil. Kelas 3 dok, biasanya dok. Kalau saya kelas 3. Udah menjelang ke atas lah. Masih pakai pensil kan. Tulis dibeli buku tulis kecil. Pakai pensil. Bapak saya anaknya 10. Bapak saya tuh tukang jahit. Uangnya sedikit. Mama saya tukang jahitin kancing tetangga. Kalau kancing copot kata mama saya ganti ini. Jahit-jahit kecil-kecil lah. Jadi makan itu susah, Franky, pada kondisi itu. Dan saya tuh kondisi termasuk miskin ekstrem lah. Berarti dokter Jaya jadi tukang dokter. Enggak, miskin ekstrem. Dalam arti kata gini, makan aja tuh makan ayam cuma setahun sekali, Franky. Saya. Pada waktu itu, saya kasih tahu daging ayam tahun goreng. 67 itu kan itu baru nggak lama jadi Soeharto naik kan itu. Ya. Ya masih kondisi miskin kan. Waktu itu ekonomi belum naik. Kondisi seperti itu, saya pakai sepatu Keds, sepatu bata, yang ujungnya udah bolong. Itu lungsuran dari kakak saya. Kakak saya pakai, dia bolong, jempolnya kelihatan gitu loh, Franky. Oh, itu ada buat napas, dok. Kadang-kadang kalau sebelum jempolnya itu kan kepake gedean, ujungnya dikasih Tensoplast. Bukan, dikasih kertas, bejakan kertas di depan supaya pas. Oh, supaya ukurannya jadi pas. Iya. Nanti lama-lama kertasnya dikurangin dikit-dikit. Seperti itu. Nah, itu kondisi saya itu kondisinya parah kalau menurut saya. Karena kenapa? Kebayang nggak? Saya mestinya masuk SD kelas 1. 7 tahun loh. Saya 6 tahun kelas 1. Oke. Mestinya 7 tahun kelas 1. Pada waktu mau ngedaftar SD kelas 1, ternyata TK lebih murah. Sama bapak saya dimasukin TK, Frank. Bagus tuh, dok. Dokter dia orang tuanya tuh benar-benar ekonomis, dok. Jadi dari semua keluarga saya yang TK itu saya. Nah jadi saya rada tua sedikit. Tapi maksudnya gini, begitu saya kelas 1, saya nulis catatan guru itu di kertas, buku tulis, tulis, habis. Saya minta ke papa saya, "Pak, mau minta buku tulis baru dong. Ini udah habis." Kata papa saya, "Papa nggak punya duit. Nih papa kasih ini aja, yang dikasih apa? Setip, Franky." Disuruh setipin dan dipakai tulis lagi. Tapi akibatnya apa? Akibatnya itu blessing in disguise. Gara-gara saya mesti hapus kan berarti saya mesti ingat. Saya hafalin dulu baru saya hapus. Jadi saya itu ingatan saya kuat gara-gara itu, Franky. Saya tahu dokter Jaya kenapa orang tuanya begitu, dok. Kenapa? Dia nonton YouTube Do It Yourself. Nggak ada YouTube waktu itu. Nih, saya kasih tahu. Saya ngeliatin di YouTube Do It Yourself, bikin satu barang yang gampang kita peroleh, terus dia bikin dari macam-macam itu, dibikinlah jadi barang itu. Ternyata setelah saya hitung,
mahalan bikinnya daripada kita beli jadi, Dok. Itu kayak Flintstone, Frankie. Belajar ke sekolah dia mesti memahat batu, Frankie. Nah, jangan-jangan Dokter Jaya, saya mau tanya dulu, itu harga strip berapa? Harga buku berapa? Jadi untuk ngapusin satu buku berapa strip dihabisin, Dok? Jatuhnya lebih mahal nggak tuh? Tapi itu satu, Frankie ya. Jadi maksudnya saya, kondisi kayak begitu aja tuh saya tuh waktu itu nggak kepikiran untuk bunuh diri, Frankie. Karena nggak ada contoh. Nggak ada contoh, saya belum punya pengetahuan. Kebayang nggak? Makan begitu. Kebayangin anak 10 makan dikasih dikit gitu. Jadi kondisi itu emang nggak kepikiran. Tapi bahwa kemudian kemarin sih saya baca nggak sengaja, Frankie, sekarang kan jadi masih diributin tuh. Ada kejadian anak kelas 4 SD gantung diri di pohon, kalau nggak salah di pohon besar lah ya. Ya pohon besar, tapi pohon cengkeh kalau nggak salah. Karena gini, itu ibu punya anak 6. Bapaknya itu suaminya meninggalkan dia pada waktu dia hamil. Anaknya ini sekarang udah 9 tahun, 4 SD. Si ibu punya anak 6. Bapaknya anak yang ke-6 itu. Ini yang ke-6 nih, anak ke-6 nih ya. Kabur suaminya. Jadi ibunya ini harus membiayai 6 anak. Karena dia nggak sanggup. Dia cuma bekerja sebagai buruh tani dan kerja serabutan. Jadi dia ditinggal di satu desa. Anaknya dititip ke neneknya yang umur 80 tahun. 80 tahun. Nah kata tetangganya nih, hampir setiap hari itu dia kelaparan, pulang sekolah kelaparan nggak ada makanan. Karena neneknya nggak kerja. Hampir tiap hari. Iya. Nah, udah berapa lama dia kelaparan tuh, Dok? Ya pasti lama lah, bertahun-tahun. Nah, berarti stunting bisa, Dok. Nah itu. Nah kemudian anaknya ini sekali waktu memerlukan pensil dan pen. Dia pergilah ke rumah mamanya, nginep di sana, minta uang untuk beli pen, kurang dari 10.000, Frankie. Cuman kurang dari 10.000, kata mamanya, saya nggak punya uang. Malah dulu mamanya dinasihati, kamu tuh jangan suka mandi air hujan, karena kalau kamu sakit obatnya susah gitu loh. Anak itu kemudian pulang, setelah nginep 1 hari, besoknya digantung diri, meninggal. Ribut lah. Karena kenapa? Ini termasuk dalam wilayah negara Indonesia, Itu Frankie. gantung dirinya sukses tuh ya? Sukses. Jadi habis gitu ribut lah, orang ribut. Terus kemudian saya sendiri kan yang namanya kasus SK3 itu ya begitu ya, cukup banyak. Tapi bahwa anak 9 tahun punya ide bunuh diri, dan yang mengherankan dia sempat bikin surat suicide note, minta orang tuanya jangan menangisi dia. Dia bikin surat gimana ceritanya kan? Dia tulis pakai bahasa Flores. Kan dia kan pengen minta buat beli buku sama pen. Mamanya nolak. Itu aja nggak punya barangnya. Kan untuk bisa nulis kan dia harus beli dulu. Ya bukan, dia nggak tulis di buku lah, di kertas. Di kertas. Jadi tulis, dia bilang minta maaf, mama nggak usah nangisi dia, begini whatever lah. Tapi itu adalah suatu pengetahuan yang kalau menurut saya tuh tidak umum. Anak kelas 4 SD 9 tahun bisa bikin suicide note dan kemudian gantung diri hanya gara-gara ekonomi. Ekonominya dalam arti kata 2 tuh. 1, buat sekolah susah, buat makan susah. Tapi yang terus kemudian saya timbul pikiran, sebenarnya kok bisa sampai seperti itu ya? Orang-orang sih banyak punya ide macam-macam soal kasus itu, karena itu dianggap memalukan. Indonesia kan kita udah masuk dari menengah ke berkembang, tinggi kan, ke atas lebih ke atas lagi kan. Makanya kan angka kemiskinan tuh lebih rendah. Kenapa itu bisa terjadi? Ada berapa pemikiran? Pertama, Frankie, ya, anak itu masih kecil, 4 tahun itu sebenarnya pengetahuannya itu sebelumnya sebenarnya nggak cukup untuk bikin dia bunuh diri, Frankie. Itu dia. Nah, kenapa kok bisa? Apalagi bikin suicide note gitu loh. Kok kepikiran gitu loh? Maksudnya saya, anak itu sebenarnya cukup cerdas dong. Bahasanya kayak tadi kayak udah standar lagi ya? Iya, walaupun dia pakai bahasa daerah. Tapi begini, cuman saya pikir lagi, itu satu hal ya, bahwa dia tuh berpengetahuan. Kalau menurut saya itu salah satu efek dari media massa. Atau berita-berita yang dia baca atau dia dengar dari temennya soal kasus bunuh diri lah, bunuh diri ninggalin surat dan segala macam, itu satu. Yang kedua, orang selapar-laparnya, masa sih
sampai bunuh diri gitu lah. Saat ini saya kasih contoh di Ethiopia aja yang kondisi kayak begitu itu mereka tidak bunuh diri toh. Nah, yang berikutnya ini terjadi di negara Indonesia, NTT, yang semestinya ada dana pendidikan kan. Dana pendidikan cukup gede. Artinya pendidikan tuh hanya dia nggak bayar uang sekolah, tapi gratis kan sampai SMA sekarang dok? Justru itu biayanya gratis, tetapi untuk dia tetap harus keluar uang untuk makan, kebutuhan dia, dan buku tulis dan alat tulis. Jadi artinya itu kagak masuk lagi. Kebayang nggak? Itu masih di bagian negara Indonesia yang bukan termasuk daerah paling miskin loh. Tapi kan ada BOS sekarang dok. Ya kenyataannya kan nggak sampai. Oh. Ngerti nggak? Ya. Artinya di sini bosnya mungkin belum sempat dinikmatin sama dia. Nah, ya. Saya sih sebenarnya khawatirnya itu di sepanjang perjalanan itu kayak kita punya pipa. Di sini sih kucurannya gede. Sampai di sana tuh nggak netes gitu loh. Tapi saya mau kasih tahu dulu lah gitu. Prihatin dok kalau saya ngedengerin anak kecil bunuh diri kayak gitu. Iya. Lain kali jangan pakai poncengke, pakai pohon hujan emas aja dok. Tahu nggak kenapa sih? Itu pohonnya besar dok, pohon hujan emas. Kenapa dok saya tanya? Pohon apaan sih, kayak apa sih? Itu di rumah saya. Oh itu pohon dolar itu namanya? Enggak, hujan emas. Dolar beda. Dolar yang hijau-hijau. Hijau-hijau yang di pot biasanya. Ini hujan emas tuh gede pohonnya. Cuman dahannya, batangnya tuh regas. Walaupun dia gede, tebal, walaupun batangnya saya segede gini nih, kita potek gitu bisa. Jadi nggak akan sukses dia. Enggak, tapi maksud saya itu balik ke itu, Franky. Yang namanya pemerataan tuh belum jalan, Franky. Ya, tapi begini, kan ini jadi bahan pembicaraan itu karena akhirnya pembicaraan di kalangan dinas pendidikan dan segala macam. Nah, yang menarik itu adalah komentar-komentar orang. Hampir semua sih bilang itu ya turut prihatin lah kondisi begitu. Tapi kalau menurut saya begini, bukan nggak cukup prihatin, tetapi yang mesti diperbaiki adalah bagaimana caranya supaya dana yang dari pemerintah pusat itu bisa sampai kemana-mana gitu loh. Bayangin kalau ke situ, ya. Bayangin itu baru di Indonesia Tengah loh, tengah agak ke timur, tapi apalagi lebih jauh lagi sampai ke Papua misalnya. Itu Indonesia Tengah tadi Dokter Jaya sebutin di Ngada itu Flores. Nah ini nih kalau kita datang ke Flores sih dok, menurut saya ya kan saya kebetulan beberapa kali ke sana. Itu ada yang menurut saya harus kita pikirin bagaimana ada penerbangan yang langsung sehingga bisa cukup cepat ke Flores ke ND nih dok ya, saya pernah pengalaman. Kita masa ND itu sebelum Kupang. Kalau kita mau ke Flores naik pesawat ke Kupang dulu baru ke ND karena nggak ada penerbangan langsung ke ND, atau kita ke Labuan Bajo dulu. Iya. Gitu. Barangkali kalau kamu pikirin begitu, sebenarnya masalahnya bukan apa. Berarti daerah itu terlalu miskin sehingga kalau dia pergi ke ND langsung dari ND nggak ada orang yang pergi ke sana, pergi ke tempat lain. Misalnya dari Jakarta ke ND, dari Jakarta mungkin penuh ke sana, tapi dari sana kembali nggak ada karena mereka tidak mampu. Artinya daerah itu masih miskin banget. Maksudnya saya begini ya, itu satu soal pengetahuan. Pengetahuan artinya bisa masuk ke situ, tapi makan itu nggak bisa. Nah saya juga berpikir sebenarnya dari sejak zaman dulu kita belum merdeka sekalipun, semua rakyat yang ada di dalam negara Indonesia tuh bisa makan kok. Orang Papua makannya ubi. Sama itu sagu. Iya, ubi dan sagu. Dia bisa hidup. Setelah merdeka, ya beruntung dia berubah jadi nasi. Enak. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak Flores, sebelum kita merdeka saya yakin mereka bisa makan. Kenapa kok sekarang setelah merdeka sekian puluh tahun tuh mereka masih ada orang yang seperti itu? Saya cuma pikir satu, dari dulu diomongin bahwa namanya orang Indonesia itu guyup, tolong menolong. Kok bisa ada anak kecil nggak makan gitu, tetangganya juga nggak care juga. Nggak care. Tapi saya justru lebih curiganya bukan itu, bukan tetangganya nggak care, tetangganya juga kurang makan. Nah artinya senasib sepenanggungan. Ya, nah artinya apa? Kan sebenarnya balik-balik ke konstitusi Indonesia, membuat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itu loh. Maksudnya saya ke arah sana. Jadi masa sampai kejadian gara-gara buku tulis aja. Lah kalau gara-gara buku tulis gitu sebenarnya saya bisa bunuh diri waktu kelas 1 SD. Tapi betul nggak, Frank? iya. Tapi makan juga sama-sama kurang. Mau beli buku tulis kagak dikasih sama bapak saya. Tapi saya mungkin gini Dokter Jaya, saya punya pendapat lain. Kita mesti selidikin benar alasannya tuh yang sebenarnya terjadi itu apa seperti itu. Diklarifikasi sama polisi. Jenazahnya udah diperiksa sama dokter. Ya, maksud saya alasannya itu apakah cuma sekedar itu? Ya, yang kata polisi tadinya ya yang alasan dikemukakan itu adalah gara-gara ditolak oleh buku tulisnya. Itu alasan dari awal. Tapi polisi nyelidikin. Nah, setelah menyelidiki ternyata katanya dia juga dinasihati sama ibunya. Di luar itu nggak ada apa-apa, jadi kasus ditutup. Dibully sama teman-temannya? Tidak. Nggak juga, nggak ketahuan. Enggak. Jadi udah diselidiki polisi dan kita percaya bahwa polisi pasti benar nyarinya karena itu kan jadi isu nasional bukannya apa. Tapi bahwa itu terjadi itu menunjukkan misalnya boro-boro deh kalau anak sampai makannya susah, artinya makan siang gratis nggak nyampe di sana, Frankie. Ya, kan artinya kalau nggak bisa beli buku tulis, artinya kebutuhan dasar seperti buku dan alat tulis juga nggak nyampe ke sana. Dan sampai kemudian dia punya ide bunuh diri, anak kelas 4 SD 9 tahun, itu juga agak tidak masuk di akal. Artinya sebenarnya informasi sih masuk ke sana, tapi kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Nah, balik-balik ke yang saya bilang, hak asasi manusia di bidang kesehatan antara lain hak untuk bisa dapat tumbuh kembang yang baik, makan yang baik, dan pendidikan. Itu hak asasi manusia, Frank nih. Dok, ini kasus ini kan kita nggak bisa generalisasi nih, Dok. Nggak. Ya kan, ini kan kasus bukannya Gunung saya. es. Iya, bisa terjadi seperti gunung es karena yang lain tidak terliput. Bisa juga karena memang sifatnya cuman ya kasuistis. Nah, dalam hal ini ya memang perlu harus dipelajarin secara seksama nih, Dok. Apakah ini kasuistis ataukah ini memang terjadi banyak anak yang seperti tadi, cuman yang lain itu pada kuat, nggak sampai bunuh diri walaupun nggak ada bolpen, nggak ada apa, ataukah memang yang lain ada? Ya, tapi ada yang lucu begini, Frankie. Yang lucu ada banyak orang kan memberikan tanggapan. Ya. Nah, ada yang tanggapannya bilang itu monitoring di sekolah mengenai mental itu harus diperkuat. Supaya ketahuan lah kalau ada anak-anak yang punya tendensi mau bunuh diri. Bahkan tendensi mau bunuh diri ketahuan? Iya ketahuan kan, orang pasti perilakunya berubah dong di sekolah. Maksudnya mesti diperkuat kesadaran dari guru BP ataupun guru untuk mengecek ya kayaknya ini potensi bunuh diri supaya dia bisa dicegah gitu loh. Itu satu. Itu sih mungkin masuk di akal. Tapi jadi nggak masuk di akal kalau gurunya pun gajinya kecil. Ya buat makan aja susah, barangkali boro-boro mikirin begituan. Itu satu. Yang kedua, yang lebih aneh lagi adalah ada yang nganjurin supaya dikirim psikolog untuk meningkatkan awareness tentang kelainan mental. Ya, ini untuk kasus ini atau untuk pencegahan ke depan? Ke depan. Nah, sekarang saya bilang begini, lah kalau gurunya aja, bukan, kalau gurunya aja gajinya masih kecil, masih susah, ditambah psikolog mana yang mau datang ke sana? Siapa yang gaji dan gajinya berapa? Bukankah lebih baik kalau daripada yang kita ngomong soal begitu itu kan kejadian satu, gara-gara gitu kemudian dilakukan mobilisasi psikolog kemana-mana. Iya sih. Kalau menurut saya itu nggak menjawab pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah kemiskinan masif yang bermanifestasi di tempat yang memang pendidikannya pun tidak memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Jadi pendidikan artinya dibebaskan uang sekolah nggak cukup. Kalau menurut saya mestinya bukan dibebaskan uang sekolah, tapi uang buku, tulis, dan segala macam itu harus disediakan. Itu yang tadi saya bilang ada BOS, bantuan orang tua siswa kalau nggak salah. Itu kan kenyataannya itu di atas kertas. Kasus ini menunjukkan bahwa yang di kertas itu tidak terjadi di sana. Ya mendingan itu dibikin terjadi kan, daripada kita ngirim psikolog sana. Iya paham. Soalnya ada beberapa keponakan saya tuh psikolog.
paling sedikit ada 3. Kan mereka jadi empot-empotan. Aduh, saya dikirim ke ngada kali nanti. Nggak apa-apa dong, ada kerjaan dok. Loh, kalau dikasih gaji lah, gurunya aja gajinya kecil. Ya, Siapa yang saya gaji? paham maksud dokter Jaya. Jadi artinya sebenarnya program-program pemerintah ada bagus nih dok. Ya, Cuman artinya bahwa yang bagus ini implementasinya belum sampai ke sana. Iya. Nah, sampailah ke sana. Maksudnya saya kan jangan sampai nih di kita nih kalau misalnya orang yang bilang Indonesia sudah kaya, ya kaya di kota besar, tapi kalau di daerahnya program bagus-bagus ya di kota besar, di daerahnya. Tapi beneran loh. Saya kalau ke ND itu ketipu dok. Kenapa? Ya kan saya kalau ke ND itu terpaksa saya naik pesawat dok. Dari atas gitu kan saya liatin semut kecil-kecil. Terus di atas juga saya liatin tanaman ijo-ijo. Beda sama kayak kita turun di Kupang. Kita kalau turun di Kupang kita liatin dari atas sama semut kecil-kecil juga. Tapi banyak pohon, banyak rumah. Bukan, kapur. Menandakan dia gersang. Tapi di ND itu kalau kita turun itu hijau. Tapi sampai bawah begitu landing panasnya sama sama Kupang. Ya enggak, tapi di sana orangnya makan apaan, Bang? Makan nasi. Nasi numbuh di sana. Beras. Padi dok yang numbuh mah. Iya. kalau enggak nasi numbuh enggak. Ada. Di sana nih dok tapi ya. Tapi yang kamu lihat tuh kemiskinannya gimana? Miskin banget gitu. Saya nggak sampai ke luar kota terlalu jauh. Tapi di ND-nya sendiri nih dok. Saya lihat ada satu hal yang buat saya agak di luar cara saya berpikir. UMK di sana itu lumayan relatif kecil. Berapa? Saya lupa. Dulu masih 1, mungkin sekarang udah 2 kali ya. UMK apa? Apa sih K-nya itu, Bang? Kota. Oh. Ya UMK atau UMR lah ya. Atau UMP. Ini artinya kalau 1 sekian berarti dengan sekian tuh dia bisa hidup sebenarnya kan? Iya. Kita bicara dengan daerah Jawa juga, Jawa ada beberapa tempat yang sama kecil. Problemnya adalah di sana kalau kita mau belanja makanan mahal. Nah kebetulan kenapa mahal? Mahal dok. Di sana tuh mahal. Saya nggak tahu, mungkin karena kita di transportasi nggak ada yang langsung ke sana, jadi transportasi itu jauh. Nah artinya kan kewajiban pemerintah bikin transportasi yang bagus. Itu dia harus ada. Apalagi? Jadi nggak imbang antara UMP sama. Saya tanya sama anak-anak saya yang di sana, gimana nih? Ternyata mereka punya penghasilan lain, mereka berkebun. Ya. Ada yang kebun jagung, kebun kopi. Ya. Kopi yang bagus itu kan dari Bajawa. Ya. Nah ternyata mereka seperti itu kehidupannya nih. Tapi ya saya nggak tahu sih, ada beberapa tempat mungkin yang bisa hidupnya bagus atau nggak bagus. Jadi artinya di sini seperti dokter dia sebutin, sebenarnya lokal di sana itu punya cara hidup yang dari dulu sudah aman. Ya artinya mereka bisa makan kan sebenarnya. Bisa makan. Nah, cuman satu nih Franky, saya nggak tahu ya, tapi informasi ini masih akurat apa enggak. Pada waktu saya lulus dokter, ada satu teman saya ke sana, ke daerah Bajawa. Yang wanita dok ya? Wanita. Sampai di sana ternyata kondisinya orang-orang di sana tuh punya anak banyak. Punya anak banyak, anak 10, 9, 8. Nah, pada waktu itu zaman Soeharto kan, harus ikut KB. Yang jadi masalah satu pulau itu isinya orang Katolik semua. Mayoritasnya Katolik. Jadi sebagai dokter puskesmas, dia harus mensukseskan program pemerintah. Semua PUS pasangan usia subur harus ikut KB. Jadi dia mempromosikan lah, karena itu termasuk salah satu kriteria keberhasilan dia sebagai dokter puskesmas. Padahal agama Katolik kan melarang. Hampir semua agama dok. Enggak. Melarang. Bukan. Katolik tuh melarang semua jenis KB kecuali pantang berkala. Pantang berkala itu susah dipatuhi, Franky, karena biasanya tanggung. Tanggung. Jadi dia melakukan sterilisasi karena anak udah 5, 10, ya sterilisasi itu dilarang sama gereja Katolik. Dia dipanggil sama? Dipanggil siapa dok? Kardinal. Oh, dipanggil kardinal. Iya. Kesempatan dong dok. Nah, dia bilang, kamu Katolik udah tahu
itu kagak boleh. Kenapa kamu lakukan itu? Dia bilang itu program pemerintah. Saya itu adalah pegawai pemerintah. Dia bilang, ya tapi sebagai orang Katolik itu orang Katolik juga kamu nggak boleh dong melakukan itu. Terus dia bilang begini, nih ini jawaban teman saya itu bagus. Dia bilang, Monsinyur, ya mohon maaf saya tahu saya Katolik, saya nggak boleh melakukan kontak sterilisasi. Tapi kalau anak udah 10, saya nggak melakukan itu dan kemudian ada anak ke-11, apakah gereja mau menanggung anak ke-11? Nah akhirnya dia nggak peduli, dia lakukan terus. Tapi maksudnya saya, itu situasi yang bikin kemiskinan absolut itu. Karena misalnya contoh, kenapa banyak anak bisa orang jadi makin miskin? Saya kasih tahu, nenek saya, kakek saya dari pihak ibu, tinggalnya di Tangerang. Itu tuan tanah, Frankie. Wih, ya jelas kalau perempuan nyonya tanah. Enggak, itu jadi kakek saya dari pihak ibu. Tuan tanah, kaya sekali. Sawahnya banyak. Anaknya 2 perempuan, 8 laki. Nah. Begitu beliau meninggal, warisan dibagi ke 8. Maka masing-masing anaknya itu udah 1/8 lebih miskin daripada bapaknya. Karena cuma dapat tanah sedikit-sedikit. Yang 2 perempuan nggak dikasih apa-apa. Ya. Bayangin nggak kalau masing-masing kemudian punya 8 anak lagi. Nah kan harus Atau 10 dikembangin anak lagi tuh. Tapi menarik yang teman dokter Jaya tuh. Saya mau ajarin sedikit cara ngejawabnya, Dok. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Pertama, dia dapat satu keuntungan dipanggil sama Monsinyur. Jarang-jarang gitu loh, Dok, dipanggil sama kardinal. Enggak, masalahnya dia Katolik. Iya, tapi kan dokter Jaya pun belum tentu setahun sekali atau 10 tahun sekali dipanggil sama uskup atau kardinal. Cara ngejawabnya sederhana. Udah diajarin, Dok, sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ditanya sama orang Farisi, mesti bayar pajak atau enggak? Diambil mata uang. Ini mata uang. Gambar siapa di situ? Gambar kaisar. Apa jawabannya dia? Berikan apa yang milik kaisar. Berikan apa yang harusnya kaisar dapat dan sebaliknya, ya. Jawabnya gitu juga, apa yang pemerintah suruh kasih menjadi kewajiban pemerintah kita kerjain, yang buat gereja ya kita kerjain juga gitu. Itu, Dok. Enggak, itu maksudnya saya dilema. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya mereka sih tanahnya memang agak gersang ya di sana. Tapi anaknya banyak itu juga masalah. Tapi yang lebih masalah lagi, kita punya banyak program yang sebenarnya bagus. Bagus. Dana untuk pendidikan sekian 10% daripada APBN. Tinggal dana makan siang sekian banyak nggak sampai ke sana, sehingga terjadi seperti itu. Nah, maksudnya dulu pun saya waktu kecil itu mengalami hal seperti itu, tetapi pikiran untuk bunuh diri itu nggak ada, Frankie. Even saya waktu itu ya, satu hal yang sampai sekarang tuh saya masih ingat. Sekali waktu saya biasa deh, anak SD kan suruh nonton ke bioskop, biasanya nonton film pemerintah tuh. Dokter, jadi sekolahnya ada aulanya nggak? Nggak. Kan kita dibawa ke itu nonton bioskop. Bayar lagi ya? Ya, kedesak-desak nih. Jatuh. Saya kan pakai kacamata. Kacamata saya pecah. Buat saya itu urgent kacamata. Karena saya dulu pernah di belakang. Pulang ke rumah. Saya ngomong sama papa saya, "Pak, kacamata saya pecah. Ganti dong yang baru." Papa saya cuma senyum. Dia nggak mau ngomong apa-apa karena dia nggak punya duit. Saya nggak pakai kacamata tuh selama 2 minggu lebih, Frank. Dia nggak bilang cari botol Fanta gitu, Dok. Akibatnya setiap kali ke sekolah, guru nulis di papan tulis kan masih pakai pensil tuh di blackboard. Kapur. Saya jalan ke depan ke tempat penimbangan apa, terus saya balik nyatet. Sampai begitu, Frankie. Dan habis begitu saya tidak mau lagi kacamata saya pecah. Saya jaga-jaga dengan baik-baik. Artinya kemiskinan pada waktu itu juga sama, tapi kita rata-rata miskin. Itu di Jakarta loh. Kondisi begitu. Rame-rame. Ya, tapi jadinya kita nggak kepikiran apa-apa. Kalau saya sih menduga ya, kejadian yang di Ngada itu, dia itu jauh lebih miskin dari orang sekitar.
Tapi orang Iya, sekitarnya juga miskin kalau menurut saya. Jadi tidak bisa membantu banyak. Jadi kalau saya bukan mencoba membenarkan pemerintah nih dok. Kondisinya itu kan dimulai dari keluarganya sendiri. Si bapak ninggalin, harusnya kan si bapak kan tanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau itu terjadi, mungkin ini kemiskinan keluarga ini nggak separah ini dok. Ya makanya tanggung jawab orang tua itu tidak kan ada yang nolong karena dia tinggal sama neneknya yang udah 80 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tapi dokter Jaya, cara ngejaga kacamata nggak pecah gimana caranya dok? Ya diikat lah. Oh, Ininya diikat di belakang. itu masih ada resiko. Dokter Jaya kalau mau supaya kacamatanya nggak pecah, taruh di kotak baik-baik, disimpan. Terus mau ngeliatnya pakai apa? Kacamata raba-raba. Kita ke depan lagi dok. Ke depan Tapi lagi. maksudnya saya waktu itu ingat saya gitu. Iya, Tapi iya. maksudnya saya bilang kalau buat saya sih itu blessing in disguise ya. Dengan cara saya seperti itu saya jadi lebih hati-hati. Oke, jadi dokter Jaya dalam hal ini kan melihat bahwa kasus-kasus ini, kejadian ini harusnya dari program yang baik ini dok ya, harus ada review dan pengawasan terhadap berjalannya program ini kan dokter Jaya maksudnya kan. Pengawasannya itu Monitoring. mulai dari lingkungan sekitar yang harus aware dengan adanya anak yang kurang makan dan segala macam, dan satu lagi lingkungan sekolah. Jadi dalam Tapi tidak perlu mesti mendatangkan psikolog atau orang yang guru BP yang itu ya. Kalau sebelum misalnya gaji gurunya dinaikin ya kita nggak bisa ngarepin apa-apa. Jangan nambahin beban lagi dengan ngirim psikolog. guru kan masih banyak guru honorer lagi dok. Oh iya, honorer kan kadang-kadang katanya gajinya cuma berapa ratus ribu, dan itu juga suka ditunda-tunda dapatnya. Ya inilah hebatnya manusia nih dok. Kalau kita berpikir secara logika nggak masuk akal dok. Seorang, mohon maaf ya, office boy. Office boy itu gajinya berapa, tapi ternyata di Jakarta tuh dia mampu sekolahin anak sampai ke perguruan tinggi negeri gitu kan. Ternyata kalau cuma ngarepin dari gaji doang nggak cukup. Dia pada waktu orang nyuruh beli barang dapat tip, itu dikumpulin tuh. Nah itu terjadi di kota besar. Nah itu dia saya mau ngomong, ternyata kalau di daerah itu kesempatan itu nggak ada dok. Kesempatan itu nggak ada. Nah disitulah gunanya kita punya negara, Franky. Punya negara supaya ada subsidi silang dari provinsi yang gede-gede sampai ke ujung. Jadi kata pemerataan itu memang penting, Franky. Sehingga misalnya contoh ya, itu ada salah satu ayah dari teman saya. Teman saya itu dokter, adik kelas saya. Bapaknya itu dosen di Atmajaya. Fakultas Kedokteran Atmajaya, namanya Dr. Aliandu. Dia itu sering bawa mahasiswa Atmajaya pergi ke Flores, dia orang Flores, itu untuk melakukan operasi gratis segala macam. Dia bawa koas. Itu dia masih melakukan itu selama berpuluh-puluh tahun sampai dia meninggal. Itu melakukan itu karena kenapa di sana itu yang namanya pelayanan kesehatan juga masih jauh nggak tersentuh, Franky. Jadi ya itu. Aliandu kayak nama pemain bola ya, Sinyo Aliandu ya. Ya jadi, ya saya masih inilah maksudnya pikir ya kita udah merdeka sekian puluh tahun masih ada kejadian yang seperti itu, ya sedih juga lah kita. Tapi dokter Jaya kan ahli forensik, ya kan? Kira-kira kalau ada anak kecil kayak tadi yang meninggal karena gantung diri nih dok, ciri-cirinya seperti apa sih dok? Ya badannya dok? Dia badannya dia kan gantung diri, berarti meninggal karena tergantung. Yang jelas ada luka berupa luka lecet yang melingkar. Biasanya ada melingkar tapi nggak penuh. Jadi ada di depan, mencekung di depan dan di samping. Terus yang bagian belakangnya hilang, kadang kan tergantung. Terus tangannya, lengan dari siku ke bawah, sama dengkul ke bawah kakinya itu biru karena lebam mayatnya ada di situ. Karena darah turun ke situ semua dok.
Ya itu doang yang ketemu. Tetapi kalau misalnya kita yang periksa dari luar aja kita bilang ya ini memang gantung diri. Tetapi tetap aja kita bilang ada luka, bukan tidak ada luka. Ada luka lecet yang melingkari leher. Yang bentuknya sesuai dengan orang gantung diri. Itu beda dengan orang dijerat. Kalau dijerat tuh penuh ikatannya. Jadi redaksinya harus seperti tadi ngomongin dok. Ya, ditemukan luka lecet yang melingkari leher. Ya. Tidak penuh, yang gambarannya sesuai dengan luka akibat gantung diri, gitu loh, bukan jerat. Kalau jerat tuh penuh, tapi bukan berarti tidak ada luka. Kalau ada luka-luka di tempat lain, ya menunjukkan dia mungkin dianiaya, gitu loh. Artinya ada pihak lain terlibat. Iya. Iya dok, jadi makanya kita semua nih dok, dokter Jaya sama saya itu prihatin tuh kalau kasus kayak gitu ada. Dan ya harapan kita ya kayak tadi dok, review, monitoring. Dan satu, Franky, dua hal yang saya bilang. Satu itu ya dana pendidikan sampailah ke ujung. Ya, yang kedua, dana untuk kehidupan minimal masuk ke sana. Yang namanya kan pemerintah sekarang kan program utamanya makan siang gratis. Paling kurang kalau ada makan siang gratis mungkin dia nggak akan laparan kali. Ya jangan difokuskan di kota besar, percuma. Kan nanti kalau ada kejadian kedua lagi nanti kita lagi kaget-kaget lagi nanti. Nanti kapan-kapan dokter Jaya ikut saya ke ND ya. Sorry, di ND itu kalau kita ke sana dok, tempat lain masih ada tempat wisata ya. Di ND cuma 2 yang selalu ditawarkan kepada kita dok. Apa? Danau Kelimutu, danau 3 warna ya, kawah 3 warna. Kawah Kelimutu bukan danau ya, kawah Kelimutu 3 warna itu. Terus satu lagi rumah pengasihan Soekarno. Oh iya, oke. Tetapi pertanyaan saya adalah di Kawah Kelimutu dan tempatnya itunya museumnya Soekarno itu, apakah rakyat di sekitarnya itu mendapatkan kemakmuran dari wisata tersebut? Lebih makmur daripada daerah lainnya. Kalau tempat pengasihan Soekarno itu masih di kotanya dok. Oh, di kota. Di kota. Tapi kalau Kawah Kelimutu masih kira-kira 1 jam lagi naik ke atas gitu. Tapi di situ dikelola secara profesional nggak itunya? Nah itu dia. Jadi saya mau ngomong gini, kalau di tempat-tempat lain di Kupang ya itu lebih maju karena banyak tempat wisata. Di Kupang itu sekarang kalau kita ke pantai aja tuh dok udah bagus banget. Banyak tempat buat kita makan, restoran-restoran, investor tuh banyak ke sana. ND ini perlu banyak investor. Kelimutu nggak ada gitu? Enggak. Jadi masih belum dikelola secara belum profesional deh. Ya artinya kan secara alam dia bagus, tetapi belum punya dampak pada lingkungan. Tapi yang lucu gini dok, di sana kalau kita bilang nggak ada investor, ternyata kok orang-orang dari Jawa pada bikin usaha di sana juga. Ya kalau orang Jawa sah di mana-mana, Franky. Saya cari makan nih dok ya, pagi-pagi nih, saya mau sarapan nih. Apa yang enak di sini? Rawon. Yuk kita ke warung Lamongan yuk. Warung Lamongan. Enggak, tapi artinya apa? Iya, yang makmur di situ adalah pendatang. Nah itu juga sama di Papua. Saya kan lebih sering ke Papua. Di Papua di sana yang kaya-kaya tuh orang dari Jawa, tapi limpahannya ke orang lokalnya belum, Franky. Itu loh masalahnya. Jadi mestinya maksudnya saya kalau alamnya bagus, ya danau 4 warna itu kan suatu tiga warna yang begitu bagus. Kalau ada investor yang datang ke sana, barangkali Ciputra atau apa, ya barangkali itu bisa membuat penduduk sekitarnya bisa lebih makmur begitu loh. Mereka bisa bikin barangkali souvenir dan segala macam. Pak Ciputra sudah meninggal kalau nggak salah. Iya, kan perusahaannya. Iya, jangan dianya dong. Ya enggak, biarin aja. Maksudnya saya itu kan ada turunannya. Ya, artinya karena begini, saya belum lama tuh kira-kira tahun lalu kan saya ke Vietnam. Di seluruh Vietnam dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara terserah lah. Itu ada perusahaan besar itu yang mengelola seluruh wisatanya dia, Franky. Dari ujung ke ujung. Swasta nih dok? Swasta. Dan jadi makanya itu dia maju banget. Maju banget. Jadi sampai di sana tuh ada yang namanya itu apa kereta layang yang teknologinya sama teman teknologi di Eropa sana. Oh, kabel car. Alpen. Kabel car. Iya, kabel carnya tuh seperti
Karena artinya emang ada orang yang memang memodali. Indonesia tuh negaranya kayak Frankie, alamnya bagus. Kenapa kok cuman fokus-fokus di kota besar gitu loh? Kalau sampai ke sana kan barangkali limpahan rezekinya juga sampai ke sana. Termasuk transportasi ya Frankie. Artinya tuh kalau dengaran omongan kamu, transportasi di sana tuh masih belum jalan, makanya mereka terisolir. Belum terlalu. Iya kan? Artinya ya penerbangan nggak sampai ke sana, orang ke sana susah. Harus dua-dua sih dok kalau di Indonesia dok. Swastanya jalanin, terus kita ngikutin konsep di Cina juga dok. Cina itu beberapa area wisatanya tuh pemerintah. Ya, Dokter Jaya kalau kita nanti kapan-kapan ikut saya dok ke Hainan dok. Mudah-mudahan kita ada kesempatan tahun ini nih. Hainan itu beberapa objek wisatanya yang kelola tuh dari pemerintah yang bikin. Ya. Cina pemerintahnya gede, ya. Dan udah kaya. Tapi Indonesia bukan berarti nggak bisa. Contoh, dok. Nih contoh. Maluku Utara, dari satu gubernur Maluku Utara itu dia maju sekali. Ibu Shirley. Ya, artinya sebenarnya cuma perlu ada satu orang yang namanya pemimpin lokal itu yang bisa seperti beliau. Bagaimana sepak terjangnya ya silakan cari sendiri. Tapi beliau itu mencontohkan bahwa yang namanya daerah terpencil seperti Maluku Utara aja juga bisa maju gitu loh. Di Kalimantan juga ada kan yang maju begitu. Di Jakarta dulu juga pernah maju kan. Jadi artinya tergantung dari leader lokal. Leader lokalnya tuh kalau dia memang orangnya bagus, mengabdi pada rakyat, dia bisa membuat itu lebih makmur. Walaupun pemerintah pusatnya masa bodoh. Ya tanda petik ya. Pemerintah pusat tuh tidak ada perannya di dalam provinsi-provinsi yang tadi ya saya sebut. Mereka yang lokalnya itu, pemimpin lokalnya itu yang mungkin constraint-nya beda tapi pasti ada solusi lah dok. Ya. Karena ngebandingin dengan Cina tuh rada beda. Cina tuh gede sekali Frankie. Dan presidennya itu orangnya tuh powerful kayak kaisar. Dia punya grip itu sampai ke daerah. Indonesia nggak seperti itu Frankie. Kita sudah nggak kesusahan makan, Cina masih susah makan dok. Sekarang luar biasa. Iya, karena pemimpinnya itu. Ya mudah-mudahan ini dok, yang di anak meninggal tadi dok, itu cuma satu kasus yang nggak terlalu besar dok, harapan saya dok ya. Karena kayak tadi sangat amat prihatin kalau ternyata ini cuma gunung es. Ya, harapan saya bahwa ini adalah cuma satu kasus, jangan 1-2 kasus, tapi satu kasus yang sifatnya adalah khusus nih dok. Dan satu, kita berterima kasih untuk media sosial itu yang membuat kasus ini jadi kita tahu dari mana-mana. Karena tanpa adanya media sosial yang seperti kayak sekarang kita mungkin nggak tahu ada apa di mana-mana gitu. Nggak ada kontrol kitanya. Kita anggap udah baik-baik aja. Oke dok, jadi sekarang kita cek apakah kita bisa makan apa enggak dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!